Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian, kita mau mulai ibadah kita Minggu pagi ini. Kita sama-sama mau datang, kita mau sujud di altar Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia yang mengerti segala beban hidup kita. Dia tahu apa yang menjadi persoalan hidup kita. Kita bawa semua ke altar Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi
terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sebelum mulai kebaktian pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih atas kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Bapa, Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami hari-hari yang lalu dan hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Kami percaya Engkau senantiasa akan memberkati kami. Bapa, kami buka hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Pakai kami, berbicara kepada kami. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu dan kami bukan cuma mendengar tetapi bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang menaruh kata-kata dalam mulut bibir hamba supaya menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih ya Bapa, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memulai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sebagai manusia, kita tidak terlepas dari rasa kekhawatiran. Tetapi rasa kekhawatiran yang berkelebihan, yang tidak berdasarkan atau berharap kepada Tuhan Yesus, itu akan membunuh kita, akan memberikan satu hal yang negatif, pengaruh yang luar biasa negatif dalam kehidupan kita. Sebab rasa kekhawatiran itu akan menjadi rasa ketakutan, dan ketakutan itu akan membuat kita panik. Tetapi puji Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata, kekhawatiranmu serahkanlah kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kita. Kita mempunyai Allah yang luar biasa, yang berkuasa atas diri kita, yang menciptakan kita. Jadi saat kita memiliki rasa kekhawatiran, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Bila doa itu yang kita angkat
kepada Tuhan itu akan memberikan kekuatan karena kita percaya sewaktu kita berdoa, Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan senantiasa mendengar doa kita. Anak-anak yang berdoa berharap kepadanya, Tuhan senantiasa mendengar dan akan menjawab dan menolong kita. Pertolongan senantiasa tersedia bagi anak-anak Tuhan. Jadi kalau rasa kekhawatiran senantiasa terus ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu diibaratkan seperti suara singa yang mengaum-ngaum di dalam kepala kita, sehingga kita merasa rasa takut. Suara harimau yang siap, kita langsung berpikir sesuatu hal yang negatif. Wah, suara negatif ini, suara harimau ini akan siap menerkam saya setiap saat. Sehingga rasa kekhawatiran itu timbul semakin hari semakin besar, semakin saat semakin kuat untuk mempengaruhi pikiran dan pola hidup kita. Ada satu contoh yang luar biasa sekali, yaitu Daniel. Sewaktu Daniel dilempar di gua singa, saya percaya di dalam gua singa itu ada lebih daripada 10 singa, bahkan ada puluhan singa di situ. Tetapi satu hal yang luar biasa sekali dalam diri Daniel, dia tidak merasa khawatir. Kenapa? Karena dia percaya Allahnya Daniel, Allahnya yang dipercayai, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Allah yang disembah, Allah yang akan memberikan pertolongan kepada Daniel. Sehingga sewaktu dia dilempar ke dalam gua, dia tidak merasa takut dan Tuhan bertindak. Bagaimana dengan kita? Sewaktu kita mulai rasa kekhawatiran dalam kehidupan kita, yes, oke, sebagai manusia kita normal, kita masih berdarah daging, kita punya rasa kekhawatiran, it's okay. Tetapi kita punya Allah, yaitu di dalam nama Yesus Kristus yang kita kenal, Allah Bapa Sang Pencipta seisi dunia ini. Dia yang akan mengambil alih rasa kekhawatiran itu apabila kita bersandar kepadanya. Kita baca di Markus 5 ayat 25 sampai yang ke-29. Markus 5 ayat 25 dan hingga 29. Firman Tuhan berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, dia sudah menghabiskan semua hartanya untuk pengobatan, tetapi penyakitnya tetap tidak sembuh. Satu hal yang luar biasa sekali, dia mendengar ada kabar seorang bernama Yesus, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh bangkit, bisa berjalan, orang buta bisa melek. Maka sewaktu dia mendengar kabar ini, timbullah imannya dia. Dia berharap, mempunyai harapan bahwa kalau aku bisa menjamah jubahnya, ya, aku bisa menjamah jubah Yesus, maka aku percaya mujizat terjadi, kesembuhan dalam diriku terjadi. Hal itu merupakan satu hal yang luar biasa sekali. Biasanya Tuhan menjamah manusia disembuhkan, atau hamba Tuhan menjamah orang yang sakit, mendoakan orang sakit. Tetapi ini justru kebalikannya. Orang yang sakit menjamah, dia mengambil aktivitas, dia beraktif menjamah Yesus. Kebalikan, hal ini merupakan satu hal yang luar biasa sekali yang perlu kita belajar di dalam kehidupan kita. Mungkin pergumulan demi pergumulan kita alami. Rasanya kok Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Kenapa kok saya tetap sakit? Ayo,
kita sudah pernah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mengetahui, membaca dari firman Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan lakukan. Yuk kita tetap percaya dan semakin percaya. Bukan kekhawatiran yang semakin meningkat, tetapi iman kita kepada Tuhan, pada firman Tuhan itulah yang harus semakin meningkat. Kita baca firman Tuhan, baca, dan kita baca, mengerti akan firman Tuhan, dan kita aminin firman Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti orang perempuan ini, sudah 12 tahun, pendarahan, hartanya sudah habis. Satu-satunya harapan yang ada, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa senantiasa mendengar doa anaknya yang beriman berharap kepadanya. Orang perempuan ini dia bergumul. Orang lain berkata najis karena pendarahan. Ya saya percaya juga mungkin baunya juga luar biasa sekali, menyengat hidung orang-orang yang ada di sekitar perempuan ini. Tetapi perempuan itu tidak mau tahu. Dia percaya, dia sudah mendengar, dia mengambil saatnya. Yesus berjalan di depannya. Dia tidak mau melewatkan kesempatan ini lagi. Dia berjuang, maju, dia jamah jubah Yesus. Dan apa yang terjadi? Keluar kuasa di dalam diri Yesus yang menyembuhkan perempuan ini. Maukah kita berjuang seperti perempuan ini sewaktu kita di dalam pergumulan diri kita, ataupun sewaktu kita mendoakan seseorang? Jangan putus asa. Saya juga saat ini masih mendoakan seseorang yang mengalami sakit yang luar biasa sekali. Tapi saya percaya, saya dan anak saya Peter, kami berdua setiap malam berdoa buat ibu ini. Kami percaya, memang doa kami sudah kami doakan hampir 1 tahun. Tapi kami percaya Tuhan dengar doa kami. Tuhan pasti akan melakukan mujizatnya itu. Tuhan pasti akan menyembuhkan anak ini. Karena anak ini percaya. Anak ini dulu adalah mantan anak sekolah minggu saya. Saya percaya Tuhan mendengar. Dan kita terus berdoa buat anak ini. Dan kita terus kontak dengan suaminya dan keluarganya. Percaya. Kami terus memberikan dorongan kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Percaya, jangan putus asa. Meskipun sudah hampir 1 tahun, percaya satu hari Tuhan akan menjamah perempuan ini. Maukah kita berdoa? Maukah kita beriman terus dan percaya Tuhan pasti menjamah, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita di dalam pergumulan kita. Apapun pergumulan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Perempuan ini mendengar firman Tuhan. Dia percaya. Dia bertindak. Dan mujizat terjadi. Push. P-U-S-H. Pray until something happens. Inilah yang dilakukan oleh si perempuan itu. Dan pada saatnya, yaitu saat Yesus lewat dengan rombongannya di depan perempuan itu, si grab, dia menjamah jubah Yesus. Mujizat terjadi. Jangan kita lewatkan kesempatan seperti contoh perempuan ini yang mengalami pendarahan 12 tahun. Pergumulan mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Apa persoalan kita? Tuhan pasti tolong. Memang setiap orang mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Tapi percayalah, pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan lebih dari kekuatan kita. Itulah janji Tuhan. Kita belajar satu case lagi di dalam Alkitab. Di Yohanes 9 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa?
orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam kehidupan kita, apabila kita melihat seseorang yang menderita di dalam kehidupannya, mungkin karena buta, mungkin karena ada cacat sejak lahir, mungkin karena hal-hal yang lain di dalam fisiknya. Siapkah kita menolong orang-orang itu? Siapkah kita mengulurkan tangan kita? Banyak orang yang berkata, oke, saya dukung di dalam doa. Apakah itu cukup? Kalau orang itu yang mengalami cacat fisik atau cacat mental itu dari keluarga yang the have, it's okay. Keluarga yang bisa mendukung. Tetapi kalau dari keluarga yang pas-pasan, cukup berkecukupan atau berkekurangan bahkan, apa yang harus kita lakukan? Kita bukan cuma berkata, okay, I will pray for you, but ulurkan tanganmu, berilah tanganmu untuk menolong orang itu. Murid Yesus bertanya, bukannya menolong orang itu, tapi tanya, dosa siapa orangnya? Kenapa Tuhan? Orang ini buta. Kenapa Tuhan? Apakah dosa dari orang ini sendiri atau dosa dari orang tuanya? Hal itu yang diperdebatkan. Bukannya menolong, mengulurkan tangan, menolong orang ini, membawa kepada Yesus untuk supaya Yesus melakukan satu mujizat kesembuhan di dalam diri orang buta ini. Tapi Tuhan Yesus menjawab, bukan karena dosa orang ini, bukan karena dosa dari orang tuanya, tetapi nama Tuhanlah yang dimuliakan melalui hidup orang buta ini. Mujizat dilakukan oleh Tuhan. Tuhan menyembuhkan orang ini. Jadi, apa yang bisa kita pelajari sewaktu kita melihat orang yang mengalami kekurangan di dalam dirinya, ya, baik itu fisik, baik itu secara mental. Mari, pertama memang kita harus berdoa, mendoakan orang-orang itu. Banyak di sekitar kita yang mengalami hal itu. Biasanya keluarga yang mempunyai anak-anak yang saya juga punya teman yang mempunyai anak yang agak terbelakang. Orang tuanya malu. Saya memberitahukan kepada orang tuanya, jangan malu. Biarlah, kasih kesempatan bahwa anak ini adalah ciptaan Tuhan juga. Kasih kesempatan dia untuk melihat dunia luar sana. Jangan dikurung dalam rumah saja. Kasih kesempatan, biar orang lain juga melihat. Karena melalui anak ini, orang-orang lain akan diberkati. Yang tergerak hatinya untuk menolong pasti diberkati. Yang tidak tergerak melihat anak ini, maka berkat Tuhan itu akan tidak sampai kepada orang-orang itu. Seperti firman Tuhan, orang buta bukan karena dosanya, tetapi nama Tuhan dimuliakan. Melalui anak kamu, percaya, ada sesuatu rencana yang luar biasa di dalam diri anak ini untuk memuliakan nama Tuhan, supaya orang-orang lain bisa mengenal betapa besar kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan sudah berikan. Ayo, kita bukan cuma menolong di dalam doa. Kita usahakan untuk bisa melakukan sesuatu lebih daripada menolong di dalam doa. Sehingga orang-orang ini pun juga akan sangat bahagia sekali. Suatu hari saya diundang oleh satu hamba Tuhan. Mereka mengadakan outbound. Dan di sana saya diberitahukan oleh hamba Tuhan ini. Di sana, lihat, ini ada anak. Ada satu suami istri mempunyai 2 anak. Dua anaknya ini mengalami deficiency. Ya, ada kekurangannya. Coba kamu lihat dari anak segitu banyak, mana kamu tunjukkan. Karena berdasarkan pengalaman saya di Sunday School yang sudah puluhan tahun, 30 tahun lebih, saya bisa membedakan anak yang mana yang mengalami deficiency. Secara appearance, penampakannya sama.
Tetapi dari tingkah lakunya, kalau kita cermati, ada perbedaan. Saya memberitahukan anak ini dan ini. Bolehkah saya minta izin untuk bertemu dengan orang tuanya? Kalau boleh, saya mau bertemu dengan papa mamanya sekalian. Saya menghabiskan waktu kira-kira 1 jam memberitahukan, sharing pengalaman, apa yang harus dilakukan sebagai orang tua, sehingga orang tua ini bukan merasa malu, tetapi memberikan kesempatan kepada anak-anaknya itu untuk berkembang lebih lagi. Dan bagaimana caranya menangani anak-anak seperti itu, ada caranya. Tuhan punya rencana, Tuhan punya cara, dan Tuhan pasti bisa membuat anak ini menjadi berkat. Bukan memberkati, bukan menerima berkat, tapi justru anak-anak ini menjadi berkat buat orang-orang sekitarnya. Memang orang ini, anak-anak seperti ini perlu berkat, ya, karena memang ada kekurangannya. Tetapi orang-orang seperti ini, anak-anak ini mempunyai kelebihan. Maukah kita menolong itu? Bagaimana kalau itu terjadi di dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga kita sendiri? Ini satu hal yang lebih berat lagi. Tadi saya cerita, satu keluarga mempunyai 2 anak, dua-duanya begitu, ya. Saya juga mengetahui ada satu keluarga mempunyai 3 anak laki, 3-tiganya begitu juga. Tapi ibunya luar biasa sekali. Dia percaya anak-anak ini yang tiga-tiganya laki. Anak-anak ini adalah pemberian daripada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan saya kekuatan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti memberikan satu dorongan kepada anak-anak ini. Kemampuan untuk masa depannya. Saya tidak tahu masa depannya bagaimana, tetapi saya percaya masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Satu hal yang luar biasa sekali, dia berserah kepada Tuhan. Dia bukan cuma berserah kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Minta tolong, dan dia melakukan sesuatu terobosan untuk mendidik anak-anak ini yang memerlukan ekstra perhatian yang luar biasa. Tuhan memberkati keluarga ini. Bayangkan, kalau kita punya anak, itu merupakan berkat daripada Tuhan. Anak-anak kita sempurna, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kalau kita mempunyai anak itu mempunyai kekurangan, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang khusus melalui anak itu untuk memberkati kita. Jangan putus asa. Tuhan mempunyai purpose di dalam kehidupan anak itu dan di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Setiap manusia kita diberi waktu 24 jam oleh Tuhan yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu daylight selama 12 jam dan day night selama 12 jam. Di dalam kehidupan kita mungkin kita mengalami pergumulan. Itu ibaratkan day night pada malam hari ini. Gelap gulita, kita tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi. Rasa kekhawatiran mengaum-ngaum di dalam telinga kita, ibaratkan suara singa mengaum-ngaum di dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, waktu Tuhan senantiasa berjalan terus. Mungkin sewaktu kita mengalami pergumulan itu ibaratkan jam 6 sore. 6 sore adalah 6 p.m. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus dari jam 12 menjadi 1 a.m. 2, 3, 4, 5, 6. Kita terus bergumul. Sewaktu kita bergumul merasa kekhawatiran, itulah saatnya kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Kita bersandar terus kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan kita minta pertolongan pada Tuhan. Waktu itu detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam terus berjalan. Pada waktunya sudah masuk jam 5, jam 6 matahari mulai terbit. Maka harapan yang kita harapkan di dalam Tuhan itu kita memperolehnya. Sehingga jam 6, jam 7, jam 8, 9, 10 terus matahari terbit. Itu ibarat pertolongan Tuhan turun atas kita. Sewaktu kita di dalam pergumulan, kita berharap berseru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan
semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat menghampiri kita, menolong kita. Itulah sebabnya kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Memang menjadi satu pergumulan, jadi selalu argumentasi, kenapa pada waktu-waktu tertentu tahun lalu banyak hamba Tuhan yang kena COVID dan meninggal. Saya ditanya begitu. Saya bilang, itu memang sudah rencana Tuhan. Orang benar pasti keturunannya dipelihara oleh Tuhan. Kalau seorang hamba Tuhan sampai menderita COVID dan dia meninggal, itu memang sudah rencana Tuhan. Tetapi perihal keluarganya, jangan takut. Tuhan pasti pelihara keluarganya. Tuhan pasti pelihara anaknya. Tuhan pasti pelihara istrinya. Tuhan pasti pelihara pelayanannya. Pasti ada yang melanjutkan. Karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan hal itu. Memang ada ibaratnya mengalami satu ombak, guncangan yang luar biasa sekali beratnya untuk keluarga yang mengalami hal itu. Tetapi percayalah, penyertaan Tuhan itu sekali Tuhan menciptakan sesuatu, dia mempunyai purpose, dia mempunyai maksud tujuan yang indah, bukan yang mencelakakan, tetapi memberkati. Setia, kita harus setia kepada Tuhan. Maukah kita setia kepada Tuhan? Maukah kita terus setia kepada Tuhan apapun keadaan kita? Sewaktu kita senang, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sewaktu kita susah, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih apa yang sudah kita terima pada waktu-waktu yang lalu. Kalau dulu kita diberkati, kita tetap setia. Sekarang pasti kita akan melewati kesusahan. Dan pada waktu yang akan datang, kita pun juga akan menikmati berkat daripada Tuhan lebih-lebih lagi. Karena rancangan Tuhan itu senantiasa indah di dalam kehidupan kita. Saya punya anak. Saya tidak berpikir bahwa saya akan mencelakakan anak saya. Saya akan berpikir bagaimana supaya anak saya bisa lebih baik kehidupannya, kehidupan rohani, jasmani, menjadi saluran berkat buat orang lain, lebih luar biasa daripada saya. Semua orang tua yang sehat, punya akal sehat, pasti setuju dengan saya. Setujukah Bapak Ibu untuk kita senantiasa setia kepada Tuhan? Sebagai ayat yang terakhir, kita baca di Matius 6, ayat yang ke-25 sampai 27. Firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?" Tuhan pelihara kita dengan luar biasa, dengan penuh perhatian. Bahkan Tuhan mengetahui jumlah rambut di kepala kita. Dan tidak ada seizin Tuhan satu helai rambut pun yang rontok dari kepala kita tanpa Tuhan izinkan. Itu menandakan betapa besar perhatian Tuhan, betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dan itu juga sudah dibuktikan oleh Allah Bapa kepada kita yang mengorbankan anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mau nggak kita percaya? Kalau kita percaya maka dosa kita akan diampuni. Kalau kita setia maka kita akan memperoleh keselamatan itu. Dan kita di akhir hidup kita akan bersama-sama dengan Allah Bapa, Allah Putra di surga. Roh Kudus itu akan berada di dalam diri kita kalau kita percaya. Yang akan menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita, mengangkat kita, menjauhkan kita dari rasa kekhawatiran, tapi berserah kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.
Tuhan memelihara kita. Tuhan memelihara Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan memelihara kita semua, orang-orang yang percaya. Percayakah kita? Masihkah kita khawatir berkelebihan? Saat kita khawatir, berserulah di dalam doa kepada Allah Bapa. Maka pertolongan Tuhan itu yang senantiasa sudah siap menolong kita, akan menolong kita, dipercepat untuk menolong kita. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Orang merasa, kok saya tunggu-tunggu sudah lama, rasanya Tuhan tidak mendengar doa saya. Percayalah, tetap beriman kepada Tuhan. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Sehingga kita semakin hari semakin naik kelas. Semakin naik kelas, iman kita semakin kuat. Semakin kuat, semakin kuat. Sewaktu kita menghadapi ombak, badai yang menerpa dalam hidup kita, kita bukan cuma menjadi kuat, tetapi kita pun juga bisa menjadi penghibur buat orang lain, menguatkan orang-orang lain. Itulah yang Tuhan kehendaki. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita berbuah di dalam iman kita, dan iman kita berbuah semakin banyak dan menjadi berkat buat orang lain. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita berbuah banyak dan buahnya itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain juga diberkati melalui kehidupan kita, sehingga hidup kita mempunyai satu purpose, divine life di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu. Sebagai manusia, kami mempunyai rasa kekhawatiran, tetapi kami serahkan kekhawatiran itu karena kami mengetahui bahwa Engkau senantiasa memelihara kami. Kalau burung-burung Kau pelihara, apalagi kami yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa-Mu Tuhan. Engkau pasti memelihara kami, dan Engkau punya rancangan yang indah di dalam kami. Tuhan, biarlah kami senantiasa setia kepada-Mu, dan kami memohon Engkau sendiri yang memberikan Roh Kudus-Mu menguatkan kami, iman kami kepada-Mu Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk menguasai diri kami, menuntun kami. Tuhan, kami percaya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami akan diberitahu mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami menginginkan hidup sesuai dengan rancangan-Mu, hidup sesuai jalan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat Ibu Stella sebagai gembala di gereja ini. Engkau berkati, beri hikmat-Mu, beri kesehatan yang sempurna, berkati seisi keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati setiap pengerjanya semua, berkati mereka bekerja untuk kemuliaan nama-Mu, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini, dan yang juga mungkin mereka tidak sempat mendengarkan firman-Mu ini. Berkati mereka semua Tuhan. Kami percaya berkat-Mu senantiasa menyertai kami semuanya. Tuhan, Engkau mengetahui seruan kami atas pergumulan kami. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau menolong kami, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tuhan, sebelum kami pulang, kami berpisah, kami akan menerima berkat yang tak lain daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengetapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita semua orang-orang yang percaya dan taat di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.